Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Podcast musik pasti asik. Yes, kali ini sudah tidak asing lagi ya. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa, Suhu ya. Ini adalah Suhu ya. mana ya? Suhu iya, sahabat iya, ya abang iya. Pokoknya udah kayak saudara lah kami ya. Udah Kira-kira sangat kayak gitu. lekat ya, ada Muhammad Ade Hermawan. Waduh. Thank you Fahmi. Yes, Bang Ade apa kabar? Alhamdulillah sehat Mi. Sehat ya, alhamdulillah. Makin ganteng aja. Alhamdulillah. Bang Ade ini udah ganti kewarganegaraan sekarang ya. Saudaranya sekarang udah bukan saya lagi tapi Kang Guru ya. Guru ya, ternak sekarang. Baru pulang dari Australia berapa bulan Bang? Kemarin 4 bulan di sana, ini baru pulang kemarin 1 Oktober baru nyampe ya, 1 Berarti Oktober. mau jalan 2 bulan ya. Iya. Nanti akan balik lagi ke Balik Australia. lagi, insya Allah balik Nah lagi. tapi mungkin teman-teman yang nonton belum tahu nih Bang Ade ke Australia ngapain, tapi mungkin udah ada yang tahu. Mungkin boleh dijelasin Bang Ade. Ya sebagian kalau yang udah tahu alhamdulillah ya, tapi Yes, kalau yes. yang belum itu aku ada kontrak kerja sama perusahaan asing. Itu di pelayaran ya. Jadi aku sebagai vokalis entertain di sana gitu. Jadi nyanyi juga Nyanyi sih. di sana ya. Juga. Jadi lebih simpelnya tuh Bang Ade di sana ya ngeband juga sama Ngeband, gitu, sama, tapi sama. bedanya kalau di sana kan bayarnya pakai dolar ya. Kalau kami di sini kan bayarnya pakai terima kasih ya. Enggak lah, sama aja sebenarnya. Ya, jadi alhamdulillah, Alhamdulillah. sebenarnya banyak orang yang pengen berada di sana Bang. Sebenarnya ya menurutku ya. Jadi Ya. ada kayak aku lihat kemarin podcastnya Anang, Anang. Iya. dia ada podcast sama Dimas Senopati. Dimas Senopati ya. Tahu ya, Iya, tahu. cover. Jadi Dimas tuh ternyata awalnya itu dia pengen kali sebenarnya jadi penyanyi di kapal pesiar. Di kapal pesiar ya. Nah, Oh ya bagus dong. Nah tapi akhirnya dia punya jalan sendiri Punya, nih. iya Nah, benar. Tapi padahal kayak Bang Ade terbalik. Saat ini kita pengennya sebenarnya terkenal ya, punya YouTube terkenal. Jadi Sebenarnya kalau terkenal itu kalau aku ya prinsipnya itu bonus. bonus ya. Jadi apapun yang kita kerjain, yang penting kita berusaha. Urusan mau terkenal nggak terkenal itu udah ada nanti jalannya sendiri sih. Dan Iya, udah punya jalannya juga masing-masing. Cuman yang Yes. penting kita fokus berkarya. Kalaupun belum bisa kita berkarya, kita ada main seperti reguler itu ya juga Iya, ya. iya. Kita juga fokus belajar itu juga. Yes. Gitu. Jadi sebenarnya ya mau itu reguler, mau itu kerja di Iya. dalam atau luar negeri ya semuanya proses lah. Artinya Proses. itu juga nambah-nambah jam terbang kita, Nambah jam terbang. pengalaman gitu ya. Benar. Jadi ya. kesempatan sebenarnya untuk terkenal itu terbuka di mana aja. Di mana aja, semua orang bisa. Zaman sekarang lagi Lebih gampang ya. lebih mudah sebenarnya. Easy, ya, lebih easy. Tergantung apa? Niat, konsisten, sama kerja keras kita kerja loh. keras dan juga kita harus banyak saling banyak koneksi ya. Koneksi. Mencari banyak koneksi. Nah, ya zaman sekarang mungkin koneksi penting, perlu juga. Ya zaman dulu lebih penting lagi. Kenapa? Karena kalau misalkan mau menembus dunia musik zaman dulu kan kita memang harus benar-benar dinaungin label, Benar, manajemen. ya. Sekarang kan enggak kan? Enggak, sekarang enggak, lebih gampang sih kayaknya. Kayaknya banyak platform ya. Yes, nah Bang Ade ini baru ngeluarin single terbaru, judulnya Pergi Bersamanya ya. Ya. Semoga sukses singlenya, nanti juga akan dibawain lagunya. Ini lagunya nanti kita ceritain berkisah tentang apa, apakah itu kisah pribadi ya, apakah kisah orang. Tapi Fahmi ini juga banyak karya ya Mi ya. Alhamdulillah ya, cuman mungkin belum dapat momen lah. Jadi ya aku juga nanti bingung kalau misalkan aku main buat karya, aku nge-host kalian nyanyi kayaknya di sini ya. Kan lumayan double jadinya kan. Double, karena kan Bang Adi pasti dulu luar negeri dia. Susah ya. Jadi Bang, kalau di Australia sendiri udah berapa lama? Kerja? Australia itu aku start dulu dari 2015 ya. 2015 udah ke sana.
baru kita kan kena pandemi. Pandemi waktu itu. Kita berhenti 2 tahun lah 2 ya. tahun dan memang kemarin band yang sebelumnya itu ada beberapa personil yang udah nggak mau balik lagi. Yes. Terus Covid juga akhirnya aku gabung sama beberapa band di Kota Medan ya, biasa band yang reguleran ya. Iya. Di beberapa venue di Kota Medan. Nah, kebetulan kemarin aku diundang lagi sama pihak perusahaan asing. Yes. Akhirnya kita berangkat 2020 apa 2022 ya kemarin terakhir ya? 2022 ya kan? 2022 22. akhir ya. Iya, September nggak salah tuh. Bulan 11. Bulan 11 ya, bulan 11. Diundang Iya lagi. kan? Iya. Bulan 11 Dipanggil berangkat. lagi. Ya alhamdulillah lah, maksudnya rezeki, Ya. maut, pertemuan tuh Ya. udah ada yang atur gitu ya. Dan syukurnya masih dipercaya ya sama perusahaan tersebut ya. Itu aja sih. Nah sebenarnya kalau kita bahas masih dipercaya, di balik itu berarti ada konsisten dan ada kerja keras dan ada tanggung jawab dan ada kualitas sebenarnya. Ya kan? Mungkin seperti itu. Gini logikanya, kenapa mungkin band itu bisa jadi reguler di satu tempat? Karena bagus. Iya. Nah karena dia punya kualitas. Benar. Karena dia nunjukin totalitas kerja dan lain-lain lah pokoknya yang positif ya. Nah tapi maksudnya kalau di karya sendiri, mungkin tadi yang di luar karya Bang ya. Di karya sendiri sebenarnya progres Abang tuh gimana sekarang? Memang sekarang aku udah mau fokus di karya, kalau bisa nanti aku mau coba sampai 10 original lagu. 10 lagu. Memang dulu zaman sekolah ya waktu SMP ya itu udah ada karya sih sebenarnya. Cuman kan pada masa itu kan kita belum ngerti tuh. Oke, kita skip sebentar, kita geser sebentar. Bang Ade sebenarnya nyanyi udah dari umur berapa? Soalnya suaranya bagus ya kan? Kalau nyanyi tuh dari SD sebenarnya nyanyi. Oke SD nyanyi, tapi kalau ngeband? Ngeband dari SMP. Dia ngeband SMP. Dari SMP. Itu dekat festival. Banyak, jadi semua dulu aku ikutin paduan suara. Alhamdulillah paduan suara aku pernah juara 1 se-Sumatera Utara. Paduan suara, rame-rame berarti ya? Rame-rame, tapi aku lead timnya. Lomba-lomba vokal solo juga, band juga, semua. Katanya juara 1 aja di Australia. Enggak ada waktu itu. Itu Ada, hoax ya? Bintang radio RRI Sumut pernah juara 3. Pernah juga? Pernah juara 3. Alhamdulillah, jadi memang banyak sebenarnya prestasi-prestasi dari Muhammad Ade Hermawan yang udah tercapai. Tapi mungkin ada satu harapan planning yang mungkin mudah-mudahan bisa segera terwujud ya kan? Ya. Yaitu bisa berkarya dan karyanya dikenal banyak orang. Gitu Aku pengen ngeluarin semua ide-ide kreativitas seni musik aku. Jadi kalaupun itu nanti bisa disukai orang-orang pendengar, itu mungkin sebagai bentuk apa ya, penghargaan lah sendiri ya. Aku nggak ngejar aku harus jadi gini nih, enggak. Yang penting aku buat dulu, kalian dengerin aja gitu. Nah, jadi kalau Bang Ade sendiri sebenarnya udah berapa lagu yang udah dibuat? Kalau sebenarnya kalau dari yang dulu-dulu ada stok lagu tuh udah ada 10. Tapi mungkin udah ada beberapa yang lupa. Iya, udah ada, masih ingat sih sebagian, masih tersimpan di memori juga. Masih ingat. Masih ingat. Jadi berarti sampai dengan saat ini udah sekitar 10 lagu yang udah ada, dan ada satu yang English version juga, versionnya ada bahasa Inggris juga. Ya harus lah, kan Abang juga performnya di internasional ya, di Australia itu kan adalah hal yang sangat membanggakan lah, khususnya buat Kota Medan juga dan buat TVRI. Adalah hal yang membanggakan bisa ngundang Ade Hermawan. Tepuk tangan buat Ade Hermawan dulu. Tepuk tangan buat TVRI ya, luar biasa. Jadi memang podcast musik ini adalah wadah buat kita para musisi yang memiliki karya Bang. Iya, itu sangat bagus sih sebenarnya. Bagus, jadi ketika aku dengar Bang Ade itu ngeluarin karya, nah makanya aku tunggu tuh. Sebelum Abang ngeluarin single, kan gak ada aku undang kan? Gak ada. Karena aku tahu Abang mau ngeluarin, tapi karena belum ya udah nanti dulu, tahan dulu. Nah jadi ketika begitu Abang udah keluar langsung aku, yuk Bang kita ke podcast musik TVRI, aku undang kita promo bareng-bareng lagu Abang gitu. Aku juga terima kasih buat Fahmi udah memberikan ruang ya, kesempatan di sini. Sebenarnya ya aku cuma perantara Bang. Perantara ya, sama TVRI juga ya benar, sama TVRI aku thank you banget udah. Tapi ya apapun itu ya kita kan teman udah lama. Udah lama. Jadi kita sempat satu tim. Satu tim juga, ya ini salah satu partner terbest lah ya kan. Aduh, rindu. Aku pernah kemarin sampai izin, boleh nggak? Ada kemarin aku izin, boleh nggak aku main waktu si Agus nggak bisa sakit, boleh nggak aku main? Aku kangen main sama Adi, aku bilang gitu. Kalau soalnya kemarin dia cerita pengen main sama aku, karena mungkin aku udah ninggalin dunia itu, jadi
konsisten lah gitu Konsisten, sih. benar. Nah tapi mungkin ya akhirnya bisa ketemu lagi di panggung podcast musik gitu ya. Musik, alhamdulillah. Ya pokoknya Bang Ade 10 lagu pasti aku yakin nanti waktu Bang berangkat ke sana bisa nambah lagi lagu-lagunya. Insya Allah nggak ada halangan kalau semuanya terutama biaya produksinya ada kita kerjain. Nah sebenarnya rahasia dari seorang Ade untuk nulis lagu itu gimana tuh? Maksudnya dimulai dari apa tuh bisa dapat sebuah lagu? Satu nggak muluk-muluk itu pasti pengalaman pribadi ya. Terus juga aku lebih banyak nge-revisi kata-kata juga kadang. Nge-revisi lirik? Lirik ya, jadi proses satu lagu itu aku nggak mau terburu-buru. Biasanya buat lagu itu dari lirik dulu atau nada dulu? Atau bareng? Biasanya nada dulu. Oh lebih ke nada? Ke nada dulu. Baru masukin liriknya Lirik, pelan-pelan? Pelan-pelan. Harus ya nanti kadang ada kan di lirik itu kan ini kayaknya nggak cocok nih sama di kuping pendengar, aku coba ganti gitu. Aku kadang mau baca-baca buku juga gitu. Untuk referensi kata-kata lebar ya. Lebih lebar lagi dan kadang dengerin lagu-lagu banyak lagu band lah ya aku dengerin. Nah, itu. Kalau berarti lagu-lagu Abang tuh arahnya kemana nih sebenarnya? Kalau dari kan mungkin suka vokalis apa atau mungkin suka band apa dalam negeri ya, yang jadi acuan Abang untuk akhirnya aku kayaknya mau buat lagu tuh kayak inilah genrenya gitu loh. Sebenarnya kalau dalam negeri tuh banyak sih yang bagus-bagus ya. Banyak sekali apalagi talent-talent. Yang paling panutan lah. Panutan. Bingung di antara Ariel sama Ahmad Dhani, bingung dia. Kalau panutan ya itu termasuk yang aku suka. Ahmad Dhani itu aku suka. Justru dia waktu ngeband pertama dulu bawanya lagu Ariel, ya kan? Iya, bawanya lagu Ariel. Ketemunya Rinsnya akhirnya ke Ahmad Dhani. Ke Dewa. Iya dulu sih awal ngeband Peter Pan. Iya kan? Bener. Tapi udah kemari karena aku sekarang aku suka Queen ya. Iya. Queen terus aku lihat Ahmad Dhani ya udah aku senang sih tapi bagus sih. Bagus. Pokoknya semua musisi-musisi itu semua bagus. Musisi bagus. Cuman kan kita pasti ada yang jadi idola kita. Ya, yang penting kita nggak mengkotak-kotakan musik. Iya. Nah, berarti kalau Bang Ade sendiri lebih mengarah ke kalau musik. Kalau musik aku sekarang ngejalanin itu aku pengen bangun tuh yang bermetamorfosa gitu. Jadi setiap lagu nanti itu ada perubahan-perubahan yang berbeda-beda. Itu rencana, itu pengennya sih. Tapi kalau kita baca pasar zaman dulu atau mungkin sampai sekarang ya. Ciri khas itu bukan hanya dari suara. Perhatikan ciri khas itu bisa dibangun lewat chord, ya kan? Lewat nada atau mungkin lewat musik all-nya. Jadi kayak dengar lagu Noah misalnya. Kita udah tahu tuh musik Noah tuh di mana. Seperti apa ya? Seperti apa, ST12 misalnya seperti apa. Dan Ahmad Dhani. Udah ketahuan dari musiknya itu misalkan Ahmad Dhani The Rock misalkan drumnya itu udah gimana. Ya ada juga orang yang mungkin beda-beda. Berat nih pembahasannya ya. Ya maksudnya kan ini supaya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya bebas-bebas aja. Itu kan tergantung masing-masing orang gitu kan. Tergantung masing-masing orang. Jadi kalau mungkin Abang ya di suara kan udah kuat karakternya kan. Di suara udah kuat mungkin mau memperkuat lewat musik, tapi mungkin nanti mau nambah-nambahin beberapa perubahan-perubahan, tapi tidak keluar dari jalurnya gitu ya. Ya bisa jadi seperti itu juga gitu. Tapi cuman sekarang aku tuh kayak lebih banyak mau berpikir untuk interval nada, terus kayak chord-chordnya juga lebih diluasin lagi. Itu kadang yang buat sulit sih. Iya, itu dewa kali kalau gitu ya. Ya, jadi memang aku senang yang kayak gitu sebenarnya. Tapi tetap nada yang masuk di telinga. Nah, jadi sebenarnya itu ada sekarang ini kalau menurut aku ya ada dua macam musik. Satu yang chordnya gampang, nadanya gampang, orang cepat ingat. Ya. Satu yang chordnya itu macam-macam, tapi lagunya keren. Ya orang punya pasar beda-beda nih. Benar. Contoh misalkan lagu Komang. Kan gak sulit, gak terlalu sulit tuh. Atau mungkin lagu Gia Indrawari, Jiwa yang Bersedih, gak terlalu sulit. Tapi lu pernah denger yang aku dan kamu takkan, itu pasti kan? Itu nadanya gampang, chordnya payah. Ya. Nah itu jadi macam-macam aku bilang, macam-macam. Jadi yang lebih kerennya lagi dengan chord yang macam-macam nadanya sederhana. Nah itu sebenarnya. Nah kalau nggak salah Bang Ade ini udah total ngeluarin single. Kalau dari yang dulu udah berapa sekarang? Sampai sekarang udah berapa? Kalau single pribadi baru satu ya? Satu. Nah kalau yang band? Yang band?
Ngampen dulu ada zaman SMP itu. Kalau kalian pernah, aku kan aslinya dari Binjai nih. Iya. Kalau kalian pernah tahu dulu yang dipakai soundtracknya Mak Betty, Betty itu dia pernah pakai lagu aku. Berharap Kembali judulnya. Arif Muhammad. Itu pernah dipakai soundtrack sama dia ya? Iya, cuman kan aku waktu itu kan belum punya, namanya masih SMP ya, masih anak labil, nggak ngerti nih harus gimana nih aku punya karyaku sendiri. Paham. Jadi lagu itu sekarang masih terbengkalai gitu, tapi bakal aku recycle. Iya harusnya gitu sih supaya ya makin mateng karena kan aransemen dulu sama sekarang pasti beda. Berbeda. Nah kalau lagu Amnesia ini adalah lagu yang keberapa Bang ciptain? Ini yang kedua nanti bakal setelah dari Pergi Bersamanya. Tapi kalau yang Abang ciptain tuh lagu yang keberapa? Amnesia keberapa ya? Kayaknya ada yang keempat apa yang ketiga. Cuman kan kita nyiptain lagu nih banyak. Cuman aku pilih nih salah satu nih yang duluan nih ya gitu. Aku lupa ini yang keempat apa yang ketiga sebenarnya. Memang harus gitu. Iya. Yes, mungkin ini bakal jadi single kedua loh. Tapi udah dibawa di sini ya. Ya mudah-mudahan nggak ada yang record ya. Iya tapi nggak apa-apa. Biasanya juga banyak yang kayak gitu di nyanyiin lagi dengan aransemen yang beda lagi ya. Kalau gitu langsung saja ini dia Amnesia. Yuk. Mulai terasa kau biarkan aku meratapinya, jejakmu tak terduga. Inikah dilema penyimpan lara? Tinggalkan cerita tanpa bertanya. Semua hilang dan reda, mengingat semua cerita kita. Dan kini semua tak berarti. Biar ku melupakanmu, lepas dari ingatanku. Biar ku tutup hatiku untuk dirimu. Dan kini semua tak berarti. Biar ku melupakanmu, lepas dari ingatanku. Biar ku tutup hatiku untuk dirimu. Biar ku melupakanmu, lepas dari ingatanku. Biar ku tutup hatiku untuk dirimu. Hilang, menghilang, biarkan kau hilang. Amnesia. Jadi ini Mi, Nah gimana ceritanya? lagu ini aku buat, Ah. kan kemarin kan banyak nih aku buat lagu. Iya. Udah setelah Pergi Bersamanya, nah aku buat. Jadi sambungan jadi.
Jadi kayak berbentuk cerita nanti itu bakal albumnya. Oh, Seperti jadi itu. video klipnya juga pasti nyambung. Berbentuk cerita, nanti tetap ada masa-masa indah tetap ada. Iya iya. Oh jadi sebenarnya lagi dari pergi bersamanya ke amnesia ini ada Alurnya. Ada alurnya. Jadi kayak Yes, yes. kayak aku buat Ha. buku. Yes, yes. Jadi sebenarnya berarti pergi bersamanya dulu yang ditulis, lagunya baru amnesia. Amnesia kan lagu yang keberapa aku tulis, tapi kan karena aku nyocokin nih. Oh, Nah, jadi paham, sambungannya paham. kemarin nanti. Yes. Nah jadi sebenarnya lagu amnesia itu bercerita tentang Bersambung dari pergi bersamanya. Jadi karena udah ya biasa nih kalau dalam suatu hubungan pasti ada patah hati ya. Pasti. Udah kecewa, Iya. jadi mencoba untuk melupakan semua yang ada. Iya, oke. Nanti pada akhirnya setelah amnesia nanti ketemu dia yang baru dan bahagia. Nah itu nanti Tetap ada lagi ending. lagunya Ada ya. lagi endingnya. Gila ya. Jadi kayak selalu cerita. Iya, iya, iya. Jadi dia ada konsep ya. Keren, Iya. keren, keren. Iya. Internasional kata Yudi Tarigan ya. Yudi Iya. Tarigan salahnya nggak bisa nyanyi, kalau nggak kita undang dia ya. Oh dia bisa nyanyi sebenarnya. Bisa ya, tapi tinggal nanti karya-karyanya aja Iya. ya. Dan Ini dia yang direct video klip kemarin. keren keren. Ada Yudi Tarigan, ada Farhan Ariel Farhan, ya. Ariel. Luar biasa. Sebenarnya harusnya aku ikut kemarin, cuman karena aku event. Karena event ya. Event. Kita udah janjian, nggak bisa digeser harinya. Waktu itu karena udah sewa ya, udah sewa artis dan lain-lain pokoknya. Sewa yang mana nih? Sewa artis. Oh sewa sama. Iya. Iya, jangan sewa yang itu. Oh Itu iya, itu bahaya udah zaman kita yang dulu. waktu kita kolaborasi ya. Tapi Bang Ade, jadi kan lagu udah 10 nih. Lagu udah 10, terus lagunya Abang juga nanti akan buat cerita sampai ke 10 nanti pasti bakal cerita atau terputus? Ada endingnya. Enggak, maksudnya nanti Abang kalau planning Abang tuh di berapa lagu baru terputus, baru buat alur baru? Itu pasti. Ya maksudnya Tapi mungkin dengan metamorfosa yang baru dong. iya maksudnya kalau dari cerita lagunya, ini kan pergi bersamanya terus amnesia. Nanti lagu ketiga ada lagi. Ada lagi. Mau sampai 10 lagunya itu disambungin semua? Disambung semua. Sampai 10 lagu? Sampai 10 lagu. Jadi satu album Jadi gitu satu ya? album. Luar biasa. Rencananya kayak gitu konsepnya. Bagus Endingnya. sebenarnya kalau bisa dapat konsep kayak gitu bagus karena Ya. biasanya kalau ya pendahulu itu ada juga yang gitu. Misalkan kayak si Roma Irama, ya Firja, ada juga ST12 gitu yang bersambung video klipnya. Bersambung. Tapi di lagu ketiga udah lain cerita, udah lain lagi. Nah tapi kalau misalkan dia punya konsep kayak gitu tuh adalah konsep yang baru menurutku bagus sih. Jadi punya warna ya. Jadi kan di albumnya. kalau pernah gak lu kalau ngalamin punya pasangan kan semua itu kan ada dinamika dalam hubungan. Iya benar. Nah setiap dalam ada proses di ada situ proses ya. itu. Nah jadi setiap yang aku jalanin dulu nih, Iya. itu aku tetap simpan di memori Iya, dan itu iya. bakal jadikan sebuah karya. Benar di situ nanti ada hancurnya, ada Iya. berantemnya, ada cintanya, ada lagi sayang-sayangnya. Iya Keren benar. sebenarnya ya. Nah, gitu. Ini Ade Hermawan ini adalah salah satu apa ya? Sebenarnya jenius gitu. Maksudnya ya salah satu. Kenapa aku bilang jenius ya? Dari dia banyak. Ini adalah vokalis yang panutan juga nih. Panutin. Dia ngapal lagu cepat kali, tapi lagu barat, lagu Indonesia ada. Jadi dulu tuh apa ya? Ya waktu kita bareng tuh kayak dia ada yang nggak tahu di lagu-lagu yang terbaru misalkan. Aku tahu lagu-lagunya. Lagu-lagu barat pokoknya udah nggak ada obat lagi. Lagu-lagu udahlah. Jadi saling lah waktu itu kan, keren. Kita saling nutupin dulu ya. Saling nutupin, terus paling salutnya lagi dia 1 jam bisa ngapal lagu bahasa Inggris. Yang susah. Sampai aku nanya juga itu gimana caranya. Rupanya ketemu si Agus juga hampir sama gitu. Bisa ngapal lagu bahasa Inggris, orang ini memang jago-jago gitu. Tapi sekarang enggak lah, itu memang karena tuntutan mungkin ya Bang. tuntutan dan memang ulet aja sih, fokus aja sih. Tapi semua bisa sebenarnya. Sebenarnya kalau kita hafal lagunya lebih enak kita perform. Lebih enak ya. Cuman karena sekarang udah terlalu banyak di kepala, sekarang agak susah juga sih sekarang. Iya harus, ya memang. Wajar lah ya. Ya namanya juga usia makin nambah. Pikirannya udah Pasti udah kemana-mana kemana-mana gitu kan. Sekarang dia makin dewasa, makin sekarang makin sukses juga. Udah lagi bangun rumah juga ya. Insyaallah, Alhamdulillah. insyaallah. Doakan semoga bisa bangun rumah sampai rumah ke-8 ya. Amin. Ya, Jangan amin 8 ya. ke 1000. Albumnya sukses. Amin. Terus Muhammad Hadi Hermawan dari dulu adalah sosok yang paling sayang sama keluarga. Waduh ini luar biasa. Tapi kalau kita ceritakan tentang masa lalu, ya kehidupan abang sudah, mohon maaf udah nggak ada orang tua lagi. Itu pahit loh maksudnya. Pahit loh. Jadi memang
aku aja kadang nggak nyangka aku Itu makanya. bisa seperti ini Bisa gitu. fight sampai sekarang. Iya loh. sampai sekarang. Itu apa ya? Suatu Dari ngamen di jalan pernah. jadi dia Ya. sebenarnya hidupnya dibilang ya Ada dinamika lah. iya dinamika. Iya, Maksudnya gitu. kehilangan orang tua itu kan dua-duanya itu adalah hal yang ya tempat kita keluh Bernaung, kesah, bernaung, iya. nggak ada, tapi akhirnya bisa fight sampai sekarang Ya, dan alhamdulillah sehat dan ya belum tentu semua orang tuh bisa ngejalanin itu. ini cerita apa sedih ya kayaknya. Ini mau nangis si Kiki ini. Kalau kami hampir sama ceritanya. Just dulu. Oh, dia lari kemana kemarin? Keluar ya. Dia- Tapi akhirnya berhasil ya. Dia kemarin sempat konser di Kamboja waktu itu. Jadi pemain belakang juga, tapi memang bukan drum. Dia pemain belakang, ya sound engineer lah, kayak si Pak Men, Willy Soundman tadi. Tapi alhamdulillah dia udah apa namanya, udah nggak di sana lagi. Mungkin dalam waktu dekat mau ke Laos. Laos Ki. Mau ke Laos. Jadi udah ada yang minang dia, band Laos. Jadi ya lagu-lagunya lagu-lagu Laos ya. Jadi kalau partner sama dia tuh kayak gitu dulu. Ada aja bahan Ya ya. lucu-lucu lah pokoknya. Ya. Tapi kita adalah orang-orang yang paling setia waktu itu ya, Bang. Itu gimana ya? Coba kita geser, kita skip di Kita maksudnya kita mau menjernihkan loh tadi. oh menjernihkan Jadi ya. Ade ini adalah salah satu vokalis yang dipertimbangkan ya. Dipertimbang. Oh, jangan kayak gitu, nanti viral lagi. Nanti aku mau naik tangan Oh, tuh. pertimbangkan Iya, loh. jangan enggak. Pertimbangkan Tolong kenapa? tangannya ya. Sebenarnya dia ini kualitasnya udah bukan nasional lagi tapi internasional. Amin, amin. Lah internasional. Amin. Kata Yudit tadi kan internasional. Amin. Bahasa Inggrisnya bagus. Tolong Lagu nanti bahasa Inggrisnya nomor bagus. rekeningnya kumpulin ya. Tapi sadar nggak? Ya. Ya sebagus-bagus apapun kita bawa lagu orang nggak akan ada artinya juga Benar. kalau kita nggak punya karya sendiri. Benar itu. Dan benar. alhamdulillahnya dia sadar dan sekarang dia udah ngelakuin itu. Sebenarnya sebenarnya tuh aku udah sadar dari dulu. Cuman untuk membangun sebuah karya itu kan kita butuh namanya banyak ya. Ya, konsep lah. Konsep, kita butuh juga materi. Materi benar. Ya, karena kan semua ada biayanya. Benar. Jadi nggak bisa juga, apalagi waktu itu kan kalau misalnya aku dengan penghasilan aku yang kemarin bisa juga, cuman kan kita banyak Nggak maksimal takutnya kurang maksimal gitu. ya. Iya benar sih. Jadi untuk buat sebuah karya itu ya pasti perlu modal. Ya. Perlu modal dari recordingnya. Terus makanya, dari untuk syuting videonya. ya benar. Ya mungkin kalau mau promo dengan media sosial bisa yang berbayar juga ada. Benar. Bisa lewat dari buzzer-buzzer juga Iya. teman-teman yang selebgram dan lain-lain lah ya. Kelihatannya lagu itu cuma 3 menit, 4 menit. Gampang gitu kan, tapi sebenarnya itu Panjang ya. mahal gitu Mahal kan. sebenarnya. Kayak intelektual soalnya. Yes. Jadi ya nggak usah terkejut juga kalau misalnya kita tuh lihat artis dia dibayar seberapa. Yes. Dia bisa dibayar gede. Nah kalau aku sekarang mikirnya gimana caranya kita nyanyi 1-2 lagu atau mungkin 10 lagu. Tapi bayaran kita itu besar gitu. Ya salah satunya cuman itu caranya. Ya kan? Kita Ya, harus punya ini karya sendiri. Nah itulah yang sedang kita kejar. Nah itulah yang sekarang ini digaungkan sama podcast musik Bang TVRI. Artinya benar. supaya dia itu ngebantu kita. Ya, Ya. ini win-win sebenarnya. Win-win solution. Ketika dia ngundang Bang Ade nih. lagu Bang Ade viral. Otomatis dari podcast juga ada dampaknya gitu kan. dampak, Benar benar. kan? Iya, Nah, jadi sebenarnya ya simbiosis mutualisme ya. simbiosis. Jadi ya saling menguntungkan. Saling menguntungkan. membantu. Nggak apa, iya aku senang lah. Maksudnya ada wadah, ada ruang untuk lokal-lokal heroes yang bisa diundang podcast di sini. Karena Medan tuh banyak sekali Banyak musisi-musisi yang sebenarnya. bertalenta. Cuman kurangnya adalah publish. Jadi promo, publishnya kurang, tempatnya Iya kurang. benar. Nah dulu sampai sempat ada bahwa sempat ada nih cerita dulu ya. Sekarang kayaknya Medan tuh udah teman-teman semua musisi udah support lah. Dulu masih ada sempat yang nggak terlalu mengapresiasi karya-karya dari lokal kita sendiri gitu ya. Iya benar. Nah tapi sekarang kayaknya ya sekarang zamannya digital, media sosial banyak juga. Udah Jadi kayaknya gampang. orang semua udah mulai support satu sama lain. Yang itu yang kita harapkan sebenarnya dari Iya. teman-teman. Artinya ketika teman sukses kita juga pasti ikut senang sukses. Dan pasti akan ada balasan buat orang-orang yang support tadi. Pasti ada Paling gitu loh. ditransfer aja lah ya atau
2.000 cukup lah ya bayar permen. Iya, kayak kemarin Tito kemarin kan, ya alhamdulillah gitu. Nih Bang Ade juga pasti ada gitu loh. Iyalah, tapi Apalagi- boleh promo di sini, promo apa gitu. Boleh. Jadi kalau misalkan Bang Ade kan baru ngeluarin single terbaru, Pergi Bersamanya, itu ada, kalau mau nonton bisa di mana? Di channel YouTube Ade Hermawan, Pergi Bersama ya. Kalian ketik aja Ade Hermawan, Pergi Bersamanya. Dan juga ada di platform musik digital, ada di Spotify, bisa kalian klik juga Ade Hermawan Pergi Bersamanya. Yes. Ada di Joox, ada di Amazon Music, Di Instagram, TikTok, semua platform. Ya, boleh follow Ada. juga Instagram aku di @mhd_ade_hermawan_. Yes. Dan juga di TikTok MHD Ade Hermawan. Mungkin ada dari kalian, jadi Bang Ade ini kan bisa buat lagu. Dia itu bisa menuangkan perasaan orang menjadi sebuah lirik atau sebuah lagu. Jadi mana tahu dari kalian tuh ada yang Bang Ade pengen konsultasi pengen curhat. Tapi ini dibuka hanya untuk laki-laki atau perempuan saja. Dibuka untuk umum ya, siapapun yang mau curhat silakan, mana tahu bisa jadi inspirasi. Terkadang Boleh. inspirasi itu Bang datangnya bukan dari hanya Dari otak kita, kita, ya. tapi dari kejadian-kejadian Orang lain. orang-orang sekitar kita juga Ya. bisa jadi inspirasi. Ya itu benar. Iya kan, benar. Benar, Tapi benar. kalau Bang Ade sendiri sebenarnya pengen buat lagu, ini pertanyaan yang selalu aku tanyain. Pengen buat lagu tuh dengan tema apa yang Abang impi-impikan saat ini? Kalau aku udah dapat gambaran sebenarnya lagu untuk Abang itu apa, tapi mungkin itu akan terlalu sakit dan terlalu gimana Bang Ade? Aku pengen buat tentang ibu sih. Itu pas sepemikiran aku bilang tentang ibu dan Iya. ayah, artinya tentang orang tua. Dituangkan ke sebuah lagu karena aku yakin ketika lagu itu tercipta nanti, atau mungkin nanti Abang ada orang yang mungkin suruh bawain lagu yang tentang itu ke Abang, aku yakin Iya. pasti akan lebih dalam pembawaannya. Iya. Karena kita udah ngalamin itu gitu loh, maksudnya Abang juga udah yang ngalamin hal kehilangan Iya. gitu. Cuman ya maksudnya nanti mungkin aku mau nuangin untuk bahwasanya seorang ibu itu dia penuh perjuangan yang luar biasa ya untuk Yes. anak-anaknya Yes. gitu. Ya seorang Ade Hermawan bisa sampai sekarang tuh karena apa? Didikan dari seorang ibu dulu. Iya, ibu, ayah. Nah, Tapi jadi bukan melupakan ayah ya, ayah juga baik kok. iya, artinya juga orang tua lah gitu. Orang tua ya. Ya itu pasti rata-rata bintang tamu yang di sini tuh pasti pengen buat lagu tentang keluarga. Ya, Ibu, ayah parenting atau itu memang yes. ya sih. Nah, itu adalah lagu yang sangat universal. Iya, ini kayaknya dia yang curhat kayaknya, bukan saya. Bener ya? Iya kan, dia yang curhat. Enggak, kan? kalau aku lagu tentang ibu udah ada, jadi aku Ada. udah lengkap. Tentang ayah belum kan? Tentang ayah aku Agak lama dia jawabnya enggak kan? gini, justru aku tuh buat lagu untuk untuk anakku, untuk Oke. anak aku tuh rindu sama dia itu aku buat iya, lagunya. iya. Tapi kalau untuk ayah aku belum, tapi kalau untuk ibu aku udah ada. Jadi ya alhamdulillah sekarang lagu aku sendiri itu Iya. sekitar 60 lagu lebih gitu lah. Tapi aku akan buat tentang dia. Iya. Enggak ya? Jadi banyak tentang keluarga ada, tentang temen apa teman ada. Jadi teman apa teman tuh artinya ini kawan kayak nggak kawan gitu loh. Terkadang banyak orang kayak gitu, depan awak baik, di belakang awak Iya, suka. iya, Nah itu ada juga macam-macam ya. Ini Nah. gimana sih podcast? Enggak, ini podcastnya Iya, iya. memang Bebas aja ya? bebas aja pembahasan kita apa aja Ya, oh gitu. gitu. Yang penting kita nggak keluar dari jalur dan kita tetap bisa memotivasi teman-teman dalam bermusik. Jadi Bang Adi sendiri mungkin sebelum kita ke lagu Pergi Bersamanya ini, trik Abang supaya bisa tetap eksis sampai dengan sekarang itu apa? Ya apa ya? Yang penting jalanin aja sih, berkarya aja terus. Jangan pernah bosan, jangan cepat puas. Terus belajar. Terus belajar karena ilmu itu nggak ada habisnya sih. Yes, penting ya. Iya, intinya jangan cepat puas, jangan cepat merasa kita tuh, oh aku baru ngeluarin single. Kayak gini kan aku juga takut sih, maksudnya aku ngeluarin single pertama nanti takutnya udah kayak ngerasa gimana. Padahal kan Yes. masih sekuku lah, gimana bilangnya, masih kecil Masih lah. kecil. Jangan pernah masa besar lah. Iya, jangan pernah masa besar, terus ya berkarya aja, terus menghindari apa ya. Kadang hal-hal yang negatif kita hindarin juga supaya kita tetap positif. Yes. Supaya ide-ide itu yang keluar juga positif. Positif ya. Nah tapi gimana rasanya ketika ada orang yang kita cintai, mencintai yang lain dan mengkhianati kita, dan kata-kata yang akan kita katakan ke dia adalah ya sudah pergi bersamanya. Ini dia ya kan? Gas.
cinta yang bertahta hilang tak bernyawa. Hentikanlah cerita, hentikanlah rahasia. Cinta ini sudah ku ikhlaskan untuk dirimu, pergi bersamanya. Sebelumnya begitu sempurna, tanpa air mata, begitu berharga. Janji seutuhnya, ternyata ini dusta. Ternodailah semua. Cinta ini sudah ku ikhlaskan untuk dirimu, pergi bersamanya. Biar ku simpan sisa luka cinta, beri terasa sirnalah sudah. Oh, cinta pergi bersamanya. Biar ku simpan sisa luka cinta, beri terasa sirnalah sudah, sirnalah sudah. Tepuk tangan buat Ade Hermawan. Luar biasa ya bandnya ya. Apa nih bandnya? Marfa ya? Keren kali ya. Halo Bang, aduh ada abangku di sana. Aduh. Oh, titip salam sama siapa? Boleh. Yes. Luar biasa, memang Ade Hermawan adalah salah satu vokalis suaranya yang imbang-imbang once ya. Waduh, keren suaranya. Jadi sebenarnya tinggal dia ini dapat karakter-karakter lagu yang kayak tadi nih. Ya. Nah, jadi pemilihan lagu itu juga penting ternyata ya. Penting. Pemilihan chord juga penting, ya harus Ada. bisa menyesuaikan dengan karakter suara kita supaya membangun atau mengeluarkan karakter yang kita punya ya kan. Iya. Keren tadi. Pergi bersamanya tadi gimana tuh sebenarnya? Ceritanya? Iya. Jadi pergi bersama itu kemarin aku buat berdasarkan flashback zaman waktu SMA ya, Yes. punya pasangan. Nah waktu itu pasangan itu tuh aku udah serius serius. Aku juga udah kenal sama orang tuanya. Yes. Terus orang tua juga baik ke akunya. Ini nyata nih ya? Hah? Bisa nyata ya asli ya? Ini kisah aku, terus? kisah aku. Mungkin nanti dia kalau nonton pasti ketawa-ketawa. Kemarin juga dia udah komen. Oke, terus? Senyum-senyum sendiri dia kan. Nah Oh, jadi iya ketawa-ketawa ya, sempat komen juga di Instagram, udah denger gitu-gitu kan. Aduh. Cuman kita sekarang udah berteman baik. Iya. Nah jadi dulu Yes. aku udah serius sama dia, udah bener-bener aku udah fokusin Udah diri. bulat lah. Udah bulat karena kan waktu itu kan aku nggak punya orang tua nih. Oh iya benar. Udah nggak senang lah hidupnya, Iya, pasti. biasa-biasa aja gitu Iya, kan. benar. Aku udah ngobrol sama orang tuanya, bos aku mau serius nih tante gitu kan. Oh iya. Nah akhirnya aku pacaran malam minggu biasa kalau kita kan Iya. datang ke rumah Iya. gitu kan, ngapel Iya. kan. Kita tuh pacaran sehat. Iya. Pacaran sehat. Nah
Terus nggak lama aku dengar kabar dia selingkuh sama temen aku, tapi aku nggak gitu dekat juga sama dia. Aku kenal Kenal gitu. sama orangnya? Kenal. Aduh. Karena circle-nya tuh ya kalau gitu-gitu aja, circle pertemanannya kenal. Nah, dan bukan kayak kita kenal gini, enggak. Gitu kan. Cuma kenal gitu kenal aja. gitu-gitu aja, standar lah gitu kan. Ya akhirnya aku dengar, terus ya akhirnya dia nangis-nangis minta maaf segala macam, dan adalah hal yang nggak bisa aku jelasin juga kan tentang cewek kan, menjaga privasi dia. Nah jadi ya udah, akhirnya aku bilang ya udah kalau memang kamu milih dia nggak apa-apa, aku juga nggak masalah. Pada akhirnya milih dia? Pada akhirnya nggak jadi sama dia juga. Dan dia ada bilang rasa penyesalan? Ada dong, nangis, minta maaf, nyesel. Sekarang tuh kemarin ketemu cerita, iya aku nyesel sebenarnya kejadian kemarin gitu. Karena memang pada waktu itu aku memang mau serius tuh. Aku memang udah ngobrol sama mamanya, Tan aku mau serius sama anak tante nih, aku memang mau cari rezeki dengan apa yang aku bisa gitulah ya. Untuk nanti buat ngelamar dia gitu. Itulah ternyata kisah dibalik seorang Ade Hermawan yang membuat dia itu akan ternyata sekarang tuh lebih baik dan bisa setia ke satu pasangan. Itulah kejadian-kejadian yang sangat memang tidak mengenakan. Jadi tapi memang pesannya juga gini nih buat para wanita-wanita ya. Yes. Waduh, kalian dalam nih. Kalian jangan cepat sekali berubah dalam jangka waktu yang cepat juga. Karena semua itu bakal ada hal yang tiba-tiba kita nggak nyangka. Gitu. Tapi kan sekarang tuh zamannya perempuan tuh bilang gini, kalau kami kan perempuan tergantung laki-lakinya. Nah, nggak bisa gitu juga sebenarnya, nggak bisa gitu juga. Tapi ya memang kita nggak bisa paksain ya semua pemikiran orang. Cuman ya lebih bisa menjaga lah. Iya, tapi setiap perempuan, setiap manusia, mau perempuan mau laki-laki, setiap orang pasti punya perbedaan sikap. Jadi ya buatlah prinsip yang baik. Gitu. Baik lah, kalau memang udah setia sama satu pasangan, lebih baik ya sama satu pasangan. Kalaupun memang akhirnya pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, buatlah itu jadi pelajaran yang berarti dan berharga. Tapi dari masalah yang pernah terjadi pada kita, pada akhirnya bisa jadi sebuah lagu dan sebuah karya. Aku juga terima kasih sih sama dia. Kalau mungkin kalau aku nggak punya pengalaman, nggak akan tercipta ini. Nggak akan tercipta. Mungkin kalau aku nggak punya pengalaman pahit hubungan dengan dia, nggak akan terjadi. Pinternya Ade Hermawan tuh itu, jadi bisa menjadikan satu masalah jadi ambil hikmah dan jadi karya. Nah itu sih keren. Ya, gitu. Pokoknya Bang Ade sukses terus. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang nonton, khususnya dalam berkarya Bang Ade. Ya. Buat teman-teman yang lagi nonton ya, lagi seperti nonton di sini, jangan tetap semangat. Semangat. Dalam berkarya, apapun itu yang penting tetap buat ya hal yang positif. Tetap sehat. Dan juga aku mau terima kasih banyak untuk TVRI yang sudah undang aku podcast acara hari ini. Thank you buat teman-teman band pengiring juga luar biasa. Oh, dan satu lagi aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngisi di lagu aku Pergi Bersama itu. Ada Ndoy pada bass, ada Glenn Ovandi pada gitar, ada Dimas Agung pada keyboard, ada Alvin pada drum, ada Fadli pada saxophone. Gitu. Di mixing sama Bang Riko. Di mixing sama Rico Mir dan juga One Studio Music. Recordingnya. Dan di direct video sama Yudi Tarigan, Backpacker. Ada si Farhan. Ada Farhan Miraja juga. Pemeran video klip perempuan. Ada, selebgram juga itu Hilda Mandasari. Terima kasih yang luar biasa. Intinya orang baik pasti akan dapat hal yang baik, yang positif ya. Yang positif, jadi terus berbuat baik, jangan pernah. Satu lagi juga ada. Boleh, silakan. Jangan pernah kita menyepelekan orang baru yang kita kenal ya. Benar. Karena itu udah menjadi pengalaman aku juga. Yes. Kita nggak tahu di saat kita ketemu yang baru, kita menganggap dia hal yang biasa, tiba-tiba ke depan dia bisa jadi lebih dari kita. Iya. Nah itu buat teman-teman yang sedang berkarya ataupun sedang lagi menjalankan industri musik, tolong jangan pernah underestimate sama teman-teman yang baru bermunculan karena setiap generasi itu ada masanya. Benar. Itu. Ya apapun itu intinya mari kita saling support ya khususnya dalam berkarya ya di luar karya juga harusnya support juga supaya menjadi semangat buat kita. Ya pasti ketika kalian berbuat baik pasti akan ada kebaikan lagi yang akan dibalas ke kalian gitu loh. Ya, thank you buat
Ade Hermawan, thank you buat TVRI, thank you buat teman-teman semuanya, thank you buat Yudi Tarigan dan teman-teman yang sedang bertugas pada siang hari ini ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di podcast musik selanjutnya dengan bintang tamu yang sangat luar biasa lagi. Sukses buat Muhammad Ade Hermawan. Pokoknya jangan lupa nanti kalau udah sukses, sebentar lagi mau berangkat ke Australia, kita doakan sehat-sehat selalu, murah rezeki selalu, dan semua yang diimpikan, diinginkan bisa segera tercapai. Kalau gitu, sampai bertemu lagi bersama kami di podcast musik. Cinta ini sudah kuikhlaskan untuk dirimu, pergi bersamanya, biar ku simpan sisa luka cinta, beri terasa, sirnalah sudah. Oh, cinta ini sudah ku ikhlaskan untuk dirimu, pergi bersamanya, biar ku simpan sisa luka cinta, beri terasa, sirnalah sudah, sirnalah sudah. Thank you, sampai jumpa di podcast musik episode selanjutnya. Berbicara santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara.